Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 15 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Untuk pesan healingnya hari ini, oke, get aktif ya. Jadi healingnya hari ini, pesan healingnya, saran healingnya ya, namanya saran, pesan, boleh diambil, boleh dipakai, boleh enggak. Kalau yang menurut kamu ini memang bermanfaat sesuai dengan kondisi kamu ya, boleh diambil, boleh dipakai. Nah, get aktif. Kamu hari ini harus aktif ya, banyakin aktivitas, kesibukan, harus produktif ya. Karena ketika kamu aktif, ketika kamu sibuk, ketika kamu produktif itu keuntungannya itu nggak cuma satu ya. Selain dari produktivitas kamu ada hasil ya, bisa itu hasil karya, hasil cuan ya, ataupun kamu nggak money oriented, tapi dari keaktifan kamu, kreativitas kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu kan sesuatu hal yang meningkatkan mood kamu dan juga meningkatkan vibrasi kamu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, apalagi kalau dari kreativitas kamu, aktivitas kamu tuh bisa jadi cuan ya, malah ada keuntungan lagi gitu kan ya. Terus di sisi lain, ketika kamu sibuk, kamu akan lupa akan masalah kegalauan kamu, kesedihan kamu, ya, overthinkingmu. Misalkan kamu lagi overthinkingin seseorang nih, ya, kamu harus cari kesibukan, ya, jadilah aktif, biar nggak all day pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, bahkan sampai nggak tidur ya, kepoin dia, orang-orang di sekitarnya dia, sosmednya dia, ya apapun itu nggak akan menjadikan manfaat sama sekali buat kamu ya. Jadi lebih baik gunakan energimu untuk aktif, bikin karya, untuk kreatif ya. Atau at least kamu nggak ngapa-ngapain nih ya, kamu ambil aktivitas hobi, kamu nge-gym kah, kamu yoga, kamu senam zumba, atau kamu lakukan aktivitas hobi yang lain ya, misalkan merangkai bunga, floris gitu ya, atau misalkan kamu ikut kursus-kursus masak, bikin kue, atau kursus-kursus hobi yang lain ya, yang di situ selain wawasan kamu bertambah, kamu bisa gunakan hobi itu buat cari duit juga gitu loh ya. Yuk, jadi hari ini kamu harus aktif, jangan mager ya. Kamu punya ide, gagasan apapun, realisasikan. Jangan buang-buang waktumu hanya untuk ngepoin seseorang yang udah pergi dari kehidupan kamu, mau itu mantan, mau itu temen ya, siapapun itu. Kalau memang udah nggak ada hubungannya sama kamu, udah stop. Kamu sekarang harus pinter-pinter gunakan waktu untuk prioritaskan dirimu sendiri, untuk upgrade dirimu ya, buat cari cuan tuh. Kita kalau nggak pegang duit, kita nggak happy. Meskipun uang bukan segalanya ya, tapi segalanya butuh uang. Jadi kamu harus aktif. Oke, ini untuk pesan healingnya ya. Kita pun juga harus realistis ya. Oke, untuk pesan semestanya,
Ya, acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. Penerimaan, ya, mengikhlaskan, merelakan apapun yang terjadi terutama hari ini, belajar untuk menerima, ya, apapun yang nggak bisa kita rubah. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Kalau memang terjadi ya harus terjadi. Yang bisa kita lakukan bukan kita terus protes, marah-marah, tapi ya menerima dengan ikhlas, tetap positive thinking. Apapun yang terjadi, meskipun itu menurut kamu itu hal yang kurang baik atau hal yang mengecewakan, nggak sesuai harapan kamu, apapun itu, ketahuilah ya inilah yang terbaik saat ini. Ya, terkadang hikmahnya atau pelajarannya kita nggak ambil di waktu yang nggak bisa paham di waktu yang sama. Setelah kejadian ya biasanya kita baru sadar gitu ya. Untung ya dulu aku nggak lanjut sama si A, si B. Untung aku dulu nggak ambil pekerjaan itu. Untung ya aku nggak jadi sama dia. Ada banyak hal ya yang nantinya akan kamu sadari hikmahnya. Jadi belajar ya untuk ikhlas menerima sesuatu hal yang kita nggak bisa paksakan, kita nggak bisa rubah. Oke, lanjut ya. Kemudian tuh ya, jadi nyambung nih ya. Get active supaya kamu healing, supaya kamu move on, supaya kamu bisa upgrade dirimu, value-mu juga bertambah. Acceptance ya, menerima, accept, ikhlas, dan forgiveness, memaafkan. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Jadi maafkan siapapun yang pernah menyakitimu, pernah mengecewakan kamu, pernah mengkhianati kamu ya. Jangan ada dendam, jangan inget-inget lagi ya. Kita itu terkadang mengingat boleh sebagai pembelajaran ya, supaya kita nggak melakukan hal yang sama lagi. Ya, ambil pelajarannya, tetapi harus memaafkan. Karena ketika kamu belum bisa memaafkan ya, itu ngeblok energi cintamu sendiri loh ya. Jadi ibaratnya gini, ketika kamu belum bisa memaafkan seseorang ya, kamu berharap ada yang lain datang yang lebih baik dari dia. Nggak bisa, pasti masih dengan energi yang sama ya. Kita seringkali mendengar ya, aku pribadi seringkali mendengar, kenapa sih Kak aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah ya, aku selalu dipertemukan dengan hubungan yang toksik gitu. Karena dari hubungan yang lama kamu belum benar-benar bisa ikhlas, belum benar-benar bisa memaafkan, masih ada dendam, masih ngedoain mantan kamu yang buruk-buruk, memaki-maki ya, selalu setiap harinya kamu overthinkingin dia. Nah, otomatis ketika orang baru datang di kehidupan kamu, energinya sama dan akan terus berulang siklus seperti itu, sama seperti mantan-mantan kamu yang toksik. Nah, ini kan ya ngeblok energi cinta yang bakal datang. Tapi kalau kamu udah memaafkan, kamu ikhlas, kamu move on ya, dan udah lepas, nggak tahu apa-apa lagi tentang dia, nggak perlu stalkingin, kepoin dia, nggak perlu memaki-maki, nggak perlu ada dendam atau mesti balas dendam, nggak perlu ada benci. Kalau kamu bisa lakukan itu ya, otomatis energi cinta yang datang bakal lebih positif. Karena kamu udah bisa menerima, kamu udah bisa ikhlas dan memaafkan ya. Jadi kalau seringkali ada yang kenapa aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah, kenapa aku selalu dipertemukan dengan orang yang toksik, karena kamu belum bisa memaafkan energi orang masa lalu, sehingga yang datang dengan tipe yang sama gitu ya. Atau kamu menggunakan cara kamu udah tahu nih hubungan ini toksik ya, kamu nggak mau ngelepasin dia karena kamu mau cari serep dulu, kamu mau cari cadangan dulu. Kalau kamu udah dapat cadangan, kamu baru lepas ini. Nah, si cadangan ini atau cinta baru kamu, orang baru kamu, nantinya pasti
akan terjadi siklus yang sama, dia bakalan toxic lagi ya. Karena healthy relationship itu ketika kamu ingin selesai dengan seseorang ya, benar-benar selesaikan dulu tanpa kamu harus cari serep atau cadangan dulu. Benar-benar kamu selesaikan dulu, kemudian kamu sendiri dulu, kamu healing ya, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Bukan berarti nggak boleh menerima orang baru atau cinta baru ya, bukan berarti kalau ada yang suka sama kamu terus kamu tolak, tapi kamu butuh untuk membersihkan energimu karena kamu udah bertahun-tahun misalkan ya berdealing atau berhubungan dengan orang yang toksik, tuh kamu udah nyerap energi dia yang toksik, nyerap energi negatifnya. Jadi kamu perlu clearkan sendiri, jangan ada siapa-siapa dulu. Nah, sebenarnya yang sehat seperti itu. Kalau kamu udah bener-bener healing, kamu udah nggak ada dendam, kamu udah nggak ada benci, kamu udah bener-bener memaafkan, udah move on. Jadi kalau mendengar apapun tentang dia, kamu tuh udah sama sekali udah nggak ada rasa, udah nggak ada jealous, marah-marah tuh udah nggak ada, udah biasa aja. Nah, disitulah waktu kamu siap menerima cinta baru ya. Dan aku yakin energi orang baru ini udah bener-bener positif, lebih baik dari mantan kamu karena kamu udah clear gitu ya. Oke, next ya, honesty. I cannot always accept the truth from others, but I can accept it from myself. Tentang kejujuran, aku nggak bisa selalu berharap tentang kejujuran dari orang lain, tetapi aku bisa berharap kejujuran itu dari diriku sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa selalu berharap bahwa orang lain tuh harus jujur atau selalu jujur sama kita ya. Ya, orang mau bohong atau enggak, orang lain mau bohong atau enggak itu sebenarnya hak masing-masing ya, hak mereka. Tentu saja dengan segala resiko dan konsekuensinya. Nah, jadi daripada kita selalu overthinking, kok dia nggak sesuai dengan harapanku, kok dia nggak jujur, kok dia nggak nurut kata-kataku, kenapa dia nggak terbuka ya. Memang kita nggak bisa memaksa orang lain untuk selalu jujur, dan kita nggak perlu berharap. Jadi apapun yang orang lain katakan iya aja ya, nggak perlu diperdebatkan ya, karena segala kebohongan, ketidakjujuran, kecurangan, apapun yang ditutup-tutupin itu pasti akan terbuka tanpa harus kita capek-capek memaksa orang lain tuh buat ngaku. Nah, kalau orang lain nggak jujur, yang penting jangan kita ya. Jadi kita bisa mengharapkan kejujuran dari diri kita sendiri. Orang lain nggak jujur biarin aja, yang penting kita yang harus jujur ya, supaya ya kita jauh dari masalah ya. Memang namanya kehidupan, masalah selalu ada, tapi kalau kita jujur ya, kita tulus, itu minim ya. Beda dengan orang-orang yang suka bohong, yang nggak jujur, selalu lebih banyak masalah, hidupnya selalu rumit. Oke ya, kita lanjut untuk energi hari ini. Karena sekali berbohong akan selalu menutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Akhirnya hidupnya akan rumit sendiri. Tuh, energi hari ini, Four of Wands. Ada situasi di mana kamu berkumpul dengan orang-orang terdekat, ataupun itu tim kamu ya di pekerjaan, yang mana situasinya ini enak, enjoy, asik, light gitu ya. Ada kekompakan, ada kerjasama satu sama lain. Nah, bisa juga hari ini kamu akan ada kerjasama atau ada partnership gitu ya di pekerjaan kamu, yang mana ini nanti akan menjadikan hal yang baik karena satu sama lain ini kok sangat kooperatif gitu ya. Ada situasi hubungan yang harmonis. Nah, kalau misalkan kamu berkonflik dengan seseorang, mau itu pasangan, mantan, teman, rekan kerja, nah aku rasa hari ini energinya kalian bakal bisa menyelesaikan masalah kalian dengan baik-baik, dikomunikasikan dengan baik ya. Bahkan di sini ya ada ending yang
harmonis ya antara kamu dengan siapapun yang lagi konflik. Kemudian ada goal yang tercapai sehingga di sini kamu melakukan selebrasi atau perayaan ya. Beberapa mungkin lagi merencanakan pertunangan atau pernikahan, atau mungkin merayakan anniversary, ulang tahun ya. Intinya sih ada perayaan ya. Oke, kita lanjut. Seven of Wands. Hari ini memang ada aja challenge yang akan kamu hadapi. Ini bisa karena saking banyaknya tugas kamu, kerjaan kamu, saking sibuknya kamu, sehingga di sini benar-benar harus siapkan energi lebih ya, tenaga, pikiran untuk bisa benar-benar memanage segala kesibukan kamu yang hari ini tuh sangat padat ya. Oke. Kalaupun ada hambatan-hambatan, aku rasa kamu masih bisa menghandle ya. Karena di sini ada energi Four of Wands. Masih bisa kalian handle. Oke. Queen of Cup. Intuisimu semakin tajam, dimana kamu menjalani aktivitas hari ini sudah dengan merasa aman ngikutin intuisi kamu, bisikan suara hati kamu, kayak kamu udah merasa ini sih petunjuk, aku nggak perlu bingung, nggak perlu galau, nggak perlu bertanya ke sana kemari, karena sebenarnya jawabannya udah ada di intuisiku sendiri, kayak gitu ya. Untuk energi rezeki mengalir, bahkan ada peningkatan, ada kesuksesan ya. Mungkin hari ini kamu juga akan lebih sensitif ya. Sensitif ini dalam artian kamu bisa lebih peka, merasakan energi-energi di sekitar kamu. Itu tadi intuisimu udah lebih kuat gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal akan terjadi, kamu udah bisa ngerasain ini bakal baik atau enggak tuh, kamu udah bisa ngerasain. Kamu bisa mengandalkan intuisimu. Oke. Kemudian ya, kepekaan kalian ini juga ya bukan berarti sensitif marah-marah gitu ya secara emosional, bukan, tapi lebih ke kamu lebih bisa berempati ya, kamu bantu orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan, kamu jadi pendengar yang baik ya buat sahabat kamu atau saudara kamu, teman kamu yang lagi kena masalah gitu ya. Kamu bisa lebih peka untuk bersimpati sama orang lain. Oke. Kemudian King of Swords. Aku rasa karena kesibukan kamu dan kepadatan kamu, di sini kamu juga akan bisa bersikap tegas ya, dimana siapa-siapa yang boleh masuk di kehidupan kamu atau mengganggu waktumu hari ini, atau ada yang menurut kamu ini lagi nggak penting nih, aku nggak perlu berdealing sama orang ini karena nggak worth it, karena malah ganggu aja, malah ngerepotin, misalkan seperti itu, kamu akan dengan tegas bisa memilah-milah itu ya. Jadi di sini ada energi dimana kamu menerapkan kedisiplinan baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Nah, beberapa mungkin berdealing dengan energi ini, King of Swords dan Queen of Cup. Bisa ini pasangan kamu, klien kamu, customer kamu, atau bos kamu. Intinya King of Swords ini tegas ya orangnya, tegas, disiplin, boleh dibilang kaku mungkin ya, keras gitu ya, teguh pendirian. Nah, Queen of Cups ini lebih ke yang kalem, fleksibel ya, energinya feminim. Kalau King kan udah otomatis maskulin ya. Oke, kita lihat lagi untuk energi hari ini. Wow, the lovers hari ini akan terkoneksi dengan soulmate kamu, atau seseorang mendekati kamu, menyatakan perasaannya. Kalau ini pasangan kamu, hari ini ada situasi yang lebih mesra, lebih harmonis ya. Ada seseorang yang begitu perhatian sama kamu. Nah, ini koneksinya soulmate nih ya. Dan ini strong energi Gemini, mungkin kamu berzodiak Gemini atau kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Gemini. Oke,
kalau ini tentang pekerjaan, kayaknya kamu bakal dealing gitu ya, atau ada klien customer kamu yang tertarik dengan penawaran-penawaran kamu. Kita lanjut untuk love message atau pesan percintaannya. Wow, soulmate. Jadi ini sinkron ya guys. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi belahan jiwamu, soulmate kamu ya, itu sudah ada ya. Secara roh itu udah ada ya. Yakini itu, maka mereka ini akan memanifestasikan untuk bertemu secara fisik gitu. Jadi sebenarnya rohnya ini udah ada, tinggal pertemuan secara fisiknya aja, dan kamu harus yakini itu supaya soulmate kamu ya segera dipertemukan. Oke. Kita lanjut untuk angel message atau pesan malaikat. Oke, let go. Tinggalkan hal-hal yang sudah nggak berguna menurut kamu, udah nggak worth it, udah nggak bermanfaat, malah merugikan, malah bikin kamu sedih ya, apapun itu, mau pasangan yang toksik, hubungan yang toksik, atau ya yang nggak jelas itu ya, PHTS, TTM, hubungan triparty yang nggak ada juntrungannya gitu ya, kamu udah waktunya tinggalkan, lepaskan. Atau pekerjaan, daripada kamu menjalani suatu pekerjaan itu sangat terpaksa, kamu merasa selalu tertekan, kamu nggak happy, ya udah tinggalin aja. Tapi tentu saja kamu harus prepare ya, meninggalkan seseorang sama meninggalkan pekerjaan beda, karena kita harus realistis, kita hidup butuh uang. Jadi ketika kamu udah nggak nyaman pada satu pekerjaan, segeralah cari pekerjaan yang lain, sehingga ketika kamu dapat, kamu bisa meninggalkan pekerjaan kamu yang menurut kamu toksik, bikin nggak nyaman. Oke, sama halnya dengan lingkungan pertemanan, circle yang kayak kamu merasa itu toksik, udah tinggalin aja. Nggak perlu kamu bertahan tapi terus grundel terus setiap harinya ya. Oke, kita lanjut untuk vibes hari ini. Vibrasi hari ini. Yap, wow. Afirmasikan ini ya. I am a light in the world. Aku adalah cahaya di dunia ini. Jadi cahaya kamu selalu menerangi orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa menjadi manfaat buat orang lain, memberikan pencerahan ya, membantu orang lain, memberikan cahaya. Afirmasikan, aku adalah cahaya di dunia ini ya. Oke guys, untuk pesan hari ini aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.